Shalom Bapak Ibu, Saudara, benarkah menjadi Kristen itu enak? Memang tidak salah sih kalau kita katakan bahwa menjadi Kristen itu enak. Tetapi benarkah demikian? Apakah benar menjadi Kristen itu selalu enak? Saya kira tidak. Yang benar adalah menjadi Kristen itu tidak selalu enak bila benar-benar kita mau menjadi murid Tuhan Yesus. Mengapa? Karena kehadiran orang percaya di dunia ini tidak pernah diterima dengan mulus, saudara. Dunia ini cenderung menolak Yesus. Dan karena itu Alkitab sudah mengatakan di dalam Matius pasal 10 ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Saudara, Tuhan Yesus tidak mau mengobrol janji-janji kosong supaya orang tertarik mengikuti dia. Beda dengan kampanye politik yang seringkali mengumbar janji-janji yang enak didengar. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa menjadi Kristen itu tanpa rintangan. Tuhan Yesus tidak pernah berkata, ikutlah aku, maka hidupmu akan senang. Tetapi yang Tuhan Yesus ajarkan adalah setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Artinya, mau menderita untuk dia. Apakah ini berat? Saudara, itulah jalan yang dipilih Kristus, penderitaan salib. Memang berat mengikut Yesus, saudara. Namun, jangan takut, jangan khawatir, kita tidak pernah ditinggalkan. Tuhan Yesus mengajar dengan tegas bahwa mengikut Tuhan Yesus dibutuhkan pertama komitmen, yang kedua integritas, dan yang ketiga jati diri. Sebab segala sesuatu yang tidak didasarkan pada komitmen, integritas, dan jati diri sering membawa kemunduran dalam segala hal. Apalagi hal itu menyangkut iman. Sesungguhnya jati diri orang Kristen adalah, yaitu apa? Bersedia menanggung segala resiko sebagai konsekuensi imannya. Inilah jati diri orang Kristen sebagai pengikut Kristus. Amin. Yaitu apa? Bersedia menanggung segala resiko sebagai konsekuensi imannya. Tuhan Yesus tidak memilih jalan aman dalam karya keselamatan. Namun dia bersedia berkorban dan mengorbankan dirinya demi keselamatan umatnya. Ini adalah karya ilahi yang ditunjukkan dalam hidup manusiawi. Karya Kristus ini menyampaikan pesan yang syarat makna bahwa menjadi orang Kristen harusnya memihak dan berpihak untuk mau berkorban untuk orang lain dan bukan mengorbankan orang lain. Amin. Nah, dalam hal iman, tentunya kita harus fanatik dalam pengertian yang luas, yaitu demi iman dituntut jiwa yang mau berkorban, bukan sebaliknya demi iman mengorbankan orang lain. Dalam konteks pluralitas agama kini dan di sini, tidaklah dibenarkan sikap mengintimidasi, melakukan kekerasan,
menebarkan teror, bahkan membunuh orang lain yang berbeda agama demi simbol-simbol agama itu sendiri. Sikap seperti ini bukan karakter orang Kristen, bukan karakter murid Kristus. Saudara, kita dipanggil bukan hanya menjadi pemberita, tetapi juga penderita. Amin. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 3, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus. Amin. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa kita dipanggil bukan hanya menjadi pemberita, tetapi juga penderita. Haleluya. Mengikut Yesus berarti saudara dan saya teken kontrak untuk mau mati bersama Yesus. Apakah ini berat? Memang saudara, menjadi Kristen tidak selalu enak. Untuk itu kita harus berhitung saudara. Amin. Saya ambil keputusan untuk mengikut Yesus itu bukan keputusan yang membabi buta. Jadi babi aja salah, apalagi babi buta. Keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang didasarkan pada kesadaran yang penuh bahwa saya membutuhkan Tuhan. Saya tidak bisa menyelamatkan diri saya. Saya tidak punya amal yang cukup banyak untuk masuk surga, sementara kerinduan saya masuk surga. Tetapi saudara, saya tidak punya standar berapa banyak yang harus saya raih untuk mendapatkan surga. Iya kan? Sehingga dalam pikiran saya, dalam hati saya, masuk surga saya tidak mampu, tetapi masuk neraka saya tidak mau. Nah, saudara, kenapa? Karena tidak punya standar berapa banyak amal perbuatan yang harus saya kumpulkan. Apakah 1 juta, 1 miliar, atau 1 triliun? Iya kan? Bukankah kalau kita hari-hari ini kalau kita masuk di gedung, dalam mall misalnya, ada standar suhu yang membuat kita diizinkan masuk atau tidak masuk. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, ya, untuk menjadi seorang Kristen tidak boleh hanya berdasarkan emosi atau sebuah tindakan yang saya katakan itu membabi buta. Saudara, karena itu ya kita harus pikirkan secara baik, mau ikut atau tidak. Sebab kalau saudara tidak memikirkan hal itu, nanti alangkah disayangkan begitu. Di dunia saudara ini dikategorikan sebagai orang Kristen, ya, tetapi saudara tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga, ya kan? Karena di dunia saudara tidak mau menderita bersama Kristus. Saudara, apakah saudara mau mengikut Yesus? Tentu pertanyaan ini mengarahkan kita untuk menentukan pilihan. Apakah kita hanya mau jadi Kristen enak di saat semua kehidupan tanpa masalah, tidak ada sakit, tidak mengalami kerugian, dan ketika semuanya aman, tentram? Atau apakah kita menjadi Kristen setengah-setengah, yang sebentar Kristen, sebentar tidak Kristen, pindah agama? Atau memang kita Kristen murni yang benar-benar loyal kepada Kristus apapun yang terjadi? Saya sudah membuktikan 4 tahun dan 6 bulan di penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Poso tahun 93.
Saudara nanti lihat ada video cuplikan pidato pembelaan saya yang saya bacakan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso. Ya, saudara lihat nanti ya. Nah, saudara, membangun loyalitas kepada Kristus inilah yang menjadi dasar kalau kita baca di dalam Matius pasalnya yang ke-10 pada ayat mulai dari ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kristus mau mati untuk saudara dan saya. Nyawa Kristus telah dikorbankan untuk melepaskan dan menyelamatkan kita dari kuasa dosa, kuasa iblis, dan kuasa kematian. Itu mahal, saudara. Karena itu marilah kita memiliki semangat di dalam mengikut Dia. Kita dituntut integritas, komitmen, dan loyalitas penuh jati diri kita. Tidak boleh tanggung-tanggung, tidak boleh setengah-setengah. Karena setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bila kita harus menanggung derita sebagai konsekuensi iman, marilah kita bersyukur kepada Tuhan kita. Amin. Sebab kepada kamu bukan saja dikaruniakan untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi Kristus. Amin. Jadi mari kita tetap mengikut Yesus, walaupun kita harus menyangkal diri dan pikul salib. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar hari ini bahwa mengikut Engkau dituntut dari kami, yaitu komitmen, integritas, dan jati diri kami. Terima kasih Roh Kudus memampukan kami supaya kami tidak akan pernah menyangkal Engkau dan melepaskan iman kami. Sebab hanya Engkau Tuhan dan Juru Selamat, bahwa di luar Yesus, di luar Engkau tidak ada jaminan keselamatan. Dan karena itu Engkau juga yang sudah mengingatkan kami, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh sahabat Galilea Community of Christ, seluruh subscriber Galilea Network, dan semua orang yang mengikuti, menonton, menyaksikan tayangan ini. Mereka semua diberkati. Kalau mereka sakit, jamah, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mereka berkekurangan, Tuhan cukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Bahkan hamba berdoa, setiap mereka yang menerima Engkau, hidup mereka mengalami pemulihan, baik secara ekonomi, kesehatan, rumah tangga, masa depan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.